Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan matematika peminatan untuk kelas 12. Oke, untuk kali ini materi peminatan di kelas 12 ini insya Allah materi yang paling terakhir. Setelah ini kita insya Allah bicarakan soal-soal yang mencakup materi semuanya, baik wajib maupun peminatan, yang arahnya soal-soal yang SBMPTN saja, begitu besok. Insya Allah begitu gitu ya. Nah, untuk ini kita materi berikutnya ini adalah variabel acak binomial dan distribusi binomial, atau istilahnya ini nilai peluang binomial, variabel acak binomial gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini binomial itu berarti pengertiannya hanya dua, bi itu dua, nomial itu keadaan. Berarti apa itu binomial? Kita perhatikan ini dulu. Suatu percobaan ini nanti termasuk binomial itu dengan catatan satu, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak lebih dari satu. Begitu. Ini contohnya misalnya saya melempar sebuah uang logam atau koin sebanyak 5 kali, 3 kali, 4 kali. Mengapa ini binomial? Nah, pasti kita lihat contohnya. Terus percobaannya saling bebas, satu dan yang lainnya tidak saling mempengaruhi. Nanti kalau di matematika wajib ada kejadian saling lepas, ada kejadian saling bebas. Nah, ini saling bebas. Apa maksud saling bebas? Yaitu kejadian saya melempar yang pertama itu tidak mempengaruhi kejadian atau pada pelemparan yang kedua, dan tidak mempengaruhi juga kejadian pada pelemparan yang ketiga kalau saya melakukan pelemparan 3 kali. Itu yang dengan saling lepas seperti itu. Artinya kejadian satu dengan kejadian lain, yang lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Itu namanya kejadian saling bebas. Kemudian syarat yang ketiga yang dipenuhi yaitu setiap percobaan itu hanya ada 2 kemungkinan. Apa itu kemungkinannya? Kemungkinannya sukses dan gagal. Apa maksudnya sukses? Sukses itu apa yang diminta, gagal berarti apa yang tidak diminta. Contohnya, sebagai contoh paling sederhana tadi, saya melempar sebuah koin, maka kejadiannya hanya ada 2. Apa itu? Kalau tidak muncul gambar, yang muncul angka, hanya 2 itu saja. Maka kalau diminta saya melempar sebuah uang logam, yang diminta berapa peluang munculnya angka 2 kali. Berarti kan yang diharapkan munculnya angka. Begitu. Yang lain berarti dianggap gagal. Berarti sukses itu artinya yang muncul angka itu dianggap sukses, gagal berarti lainnya apa itu? Berarti yang gambar gitu. Nah, istilahnya sukses atau gagal. Sukses itu yang diharapkan. Kalau yang diminta munculnya angka gambar berarti yang sukses itu muncul angka gambar. Kalau yang diminta munculnya angka berarti munculnya angka berarti yang dimaksud sukses itu munculnya angka. Begitu. Nah, terus yang terakhir, peluang setiap kejadian itu sama dalam setiap kejadian. Artinya apa? Saya melempar pelemparan pertama itu peluang munculnya gambar dan angka itu sama dengan saya melempar yang kedua, itu tetap sama, selalu sama terus berulang-ulang. Itu berarti peluangnya selalu sama. Munculnya angka misalnya ya setengah, munculnya gambar ya setengah terus setiap pelemparan. Tidak melempar pertama dengan kedua nilai peluangnya beda, tidak seperti itu, berarti selalu sama. Oke, seperti itu yang dimaksud kejadian binomial. Nah, terus bagaimana cara mencari rumusnya? Contohnya seperti tadi, saya melempar sebuah uang logam sebanyak 5 kali misalnya. Berapa peluang dapat muncul gambar 3 kali? Nah, itu bagaimana? Dalam 5 kali percobaan bisa muncul gambar 3 kali, itu berapa peluangnya? Maka langsung aja, maka rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, ini apa ini? Ini kombinasi. Nah, di mat wajib ada permutasi, ada kombinasi. Nah, berarti nanti saya
jelaskan ini juga kombinasi itu apa kalau di wajib belum. Oke, CNX ini maksudnya apa? Kombinasi N dari X. N-nya itu banyaknya unsur, X itu banyaknya bentukan. Begitu, maka ini namanya kombinasi, rumus kombinasi. Kemudian P itu tadi adalah peluang sukses yang diminta, Q itu peluang gagal. Berarti artinya apa? Berapa peluang? Kalau peluang suksesnya bisa tahu, peluang gagalnya pasti tahu, 1 min P gitu kan. Begitu, karena hanya 2 kemungkinan, hanya ini dan ini, kalau dijumlahkan harus 1 gitu kan. Nah, siapa itu N? Yaitu banyaknya percobaan. N adalah banyaknya. X-nya itu kejadian yang diharapkan. Kalau N banyaknya percobaan. Oke, begitu. Saya ulang, ini nanti kombinasi, bagaimana mencari kombinasi. P sekali lagi peluang yang diharapkan, Q peluang yang tidak diharapkan, berarti diperoleh dari P min 1 min P. X itu kejadian yang diharapkan itu apa, berapa kali, dan N banyaknya percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Sekali lagi, ini kombinasi ini apa maksudnya, maka saya kenalkan dulu. Oke, untuk kombinasi seperti ini artinya apa? Kombinasi seperti ini artinya adalah N faktorial dibagi, kalau X faktorial kalikan N min X faktorial. Ini mudah-mudahan di wajib sudah sampai, ini namanya kombinasi. Apa itu faktorial? Nah, berarti saya kenalkan, mengingatkan aja apa itu faktorial. Misalnya N faktorial itu artinya N kali N min 1 kali N min 2 sampai 1. Tidak boleh min 0, karena ini hanya yang dimainkan adalah bilangan asli faktorial itu. Min 2 faktorial tidak ada, adanya hanya 0 faktorial itu didimensikan 1 gitu nanti. Di mat wajib gitu ya. Contohnya misalnya di 5 faktorial. Artinya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berhenti sudah. Maka ini kalau kita kalikan hasilnya 120. Itu maksudnya kombinasi. Seperti ini itu faktorial. Contoh kombinasi jadinya misalnya kombinasi 8 dari 2 misalnya. Maka bagaimana? Ini berarti N-nya kita anggap 8, X-nya kita anggap 2, maka hasilnya adalah seperti ini. 8 faktorial, 2 faktorial, 8 kurangi 2 itu 6. Nah, 8 faktorial dapat 1 list seperti ini. Mudah-mudahan wajib sudah. 8 itu 8 faktorial dapat 1, 8 kali 7 kali 6. Kalau berhenti pakai tanda faktorial, kalau belum berhenti sebelum 1 sampai 1. Begitu. Mengapa itu di 6? Karena di bawah ada 6 faktorial. Biar efisien saja, maka kita berhenti di 6 faktorial. Maka ini dapat dicorek. Tinggal ini juga dapat dicorek. Berarti tinggal 4 kali 7. Oh, ternyata kombinasi 82 itu adalah 28. Begitu mencari kombinasi. Mudah-mudahan di mat wajib sudah, ini tinggal mengingatkan saja. Oke, untuk contohnya seperti apa? Nah, untuk contoh misalnya seperti ini. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 5 kali. Nah, seperti tadi saya sebutkan tadi. Berapa peluang muncul gambar sebanyak 3 kali? Nah, gitu. Peluang gambar sebanyak 3 kali. Berarti di sini X ini yang diminta adalah munculnya gambar dan diminta sebanyak 3 kali. Nah, begitu. Nah, dari soal ini maka dapat kita ketahui dari informasi ini, maka 5 ini siapa? N gitu kan. 5 itu adalah N. Berarti N-nya 5. Kemudian muncul gambar 3 kali, ini dianggap X berarti sama dengan 3. Nah, terus sekarang P, peluang munculnya gambar pada waktu melempar sebuah uang logam. Berapa peluang gambar? Kan kalau ruang semestanya kejadian seluruhnya hanya, kalau nggak gambar angka hanya 2 saja kan kejadian seluruhnya. Maka kalau peluang munculnya gambar dianggap sukses, itu P berarti kan nilainya setengah. Kalau nilai P nya setengah, Q yang gagal berarti 1 dikurangi setengah. Nah, itu juga sama, setengah. Begitu, berarti datanya seperti ini. Kita masukkan ke rumus F X sama dengan kombinasi ini. Oke, berarti ganti saja, N nya ganti 5, X nya kita ganti 3, P nya setengah, Q nya setengah. Maka terjawablah sudah soal ini.
Nah seperti ini kita ganti. Nah berarti kombinasi 5 3 ini berapa, maka kita cari seperti contoh tadi 5 3, berarti ternyata ketemunya adalah 10 gitu ya. Oke, berarti dapat dilanjut, berarti kombinasi ini tadi ketemunya 10, setengah pangkat 3 itu berarti 1/8, setengah pangkat 4 berarti setengah pangkat 2 berarti 1/4, berarti 10/32. Ini kalau kita hitung jadi ketemunya 10/32, atau dapat disederhanakan menjadi 5/16. 5/16. Nah berarti kesimpulannya adalah peluang pada waktu melempar sebuah uang koin muncul gambar sebanyak 3 kali, yaitu 5/16. 5/16. Oke, seperti ini contoh 1. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua misalnya seperti ini. Seorang santri, nah ini contoh ini, seorang santri mengerjakan 6 soal pertanyaan berganda. Maksudnya mengerjakan soal pilihan ganda gitu aja. Jika setiap soal, berarti setiap soal itu pilihan jawabannya disediakan mempunyai 5 pilihan jawaban. Artinya apa? Misalnya nomor 1 yang benar apa? A apa, B apa, C, D, E, pilihan berganda. Pilihan seperti itu maksudnya soal. Berarti setiap satu soal disuguhkan atau diberikan 5 jawaban, dan jawabannya hanya satu yang benar gitu kan. Mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin D, mungkin E, maksudnya seperti itu. Nah terus sekarang begini, kalau ada 6 soal, pilihan gandanya setiap soal ada 5 pilihan, berapa peluang dapat menjawab soal dengan benar sebanyak 5 soal. Nah berarti ini mengapa dinamakan binomial. Mengapa dinamakan binomial? Karena waktu kita mengerjakan pasti yang hasil yang mungkin hanya benar atau salah gitu kan. Nah di sini yang diminta yang benar, berarti berapa peluang menjawab benar. Begitu. Nah dari contoh soal ini dapat kita dari data ini, informasi yang dapat kita peroleh adalah N-nya berapa. Mengerjakan soal ini berarti 6, N-nya ada 6 soal. Terus siapa itu 5? Menjawab sebanyak 5. Wah ini contohnya seharusnya tidak 5, berarti tidak tumbuh dengan angka ini. X itu 5 maksudnya menjawab benar sebanyak 5 soal gitu ya. Nah sekarang bagaimana menjawab P atau sukses? Yang benar itu berapa? Misalnya gini, kalau mengerjakan satu soal bisa milih A, bisa milih B, bisa milih C, bisa milih D, bisa E, berarti kejadian seluruhnya ada berapa itu? 5 gitu kan, A, B, C, D, E misalnya kan ada 5. Padahal kelima itu hanya ada satu yang benar, berarti berapa peluang jawab benar? Mestinya kan hanya 1/5 ya, berarti peluang benar atau sukses itu 1/5. Berarti 4 sisanya itu pasti salah. Oh berarti peluang salahnya adalah 1-1/4 atau 4/5. Begitu data yang kita peroleh, informasi ini kita mempunyai data jadinya seperti ini. Masukkan ke rumus peluang binomial. Oke seperti ini. N nya kita ganti 6, X nya kita ganti 5, P kita ganti setengah, Q kita ganti 4/5. Maka ketemulah peluang yang dimaksud. Tinggal ganti ini kombinasi 6 5 kita hitung, rumusnya itu N nya kita ganti 6, X kita ganti 5. Ternyata ketemunya jadinya hanya 6 saja. Begitu setelah itu kita hitung sekarang peluangnya. Ini sudah tahu berapa tadi? 6. 1/5 pangkat 5 berarti 1/5 pangkat 5. Nah begitu 4/5 pangkat 1. Mengapa 1? Karena benarnya 5, salahnya 1. Oke berarti kita peroleh, kalau kita hitung menjadi 6 kali 4 24, 5 pangkat 5 dengan 5 berarti 5 pangkat 6. Oke seperti ini aja bentuknya. Kalau dihitung berapa sederhananya atau pakai koma-koma
kita hitung pakai kalkulator, tapi biasanya tidak pakai koma-koma. Oke, seperti ini contoh yang kedua. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami. Ini contoh peluang kejadian binomial gitu ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, ini yang termasuk distribusinya bagaimana. Oke, ya dimaksud distribusi itu mesti paling banyak begitu ya bahasanya ya, paling kecil. Nah, pakai lebih kecil atau lebih besar atau antara, itu pasti distribusi. Sama seperti distribusi acak kemarin. Ini misalnya begini, sepasang suami istri ini berencana akan mempunyai anak 5, rencana mempunyai 5 anak. Nah, jika peluang lahir bayi laki-laki dan perempuan sama, artinya apa ini? Seperti koin tadi, seorang ibu akan lahir laki-laki, berapa peluang lahirnya laki-laki? Kan hanya melahirkan hanya kemungkinan laki atau perempuan, berarti kan 2, berarti peluang lahir laki setengah, lahir perempuan juga setengah, begitu. Nah, sekarang peluang punya anak paling banyak 1 laki-laki. Nah, artinya apa itu? Yang jelas yang kita pahami dulu, ini adalah kejadian binomial karena hanya 2 kemungkinan. Mau punya anak, melahirkan anak itu pasti hanya mungkin laki, mungkin perempuan, berarti hanya 2 kemungkinan saja, berarti namanya binomial. Nah, dari sini suami istri berencana akan mempunyai 5 anak. Waduh, ini salah ngitung ini. Punya 5 anak. Maaf, ini punya salah hitung ini nanti. Oke, berarti soalnya dibaca ini 6 gitu ya. Karena ini kok munculnya n-nya 6. Oke, ini berarti soal saya ulangi, saya rubah 6 saja biar tidak terkecoh. Seorang anak ingin punya anak 6. Gitu, ingin anak 6. Yang diminta peluang anak laki-lakinya itu hanya paling banyak 1. Artinya apa paling banyak 1 itu? Yo, berarti kurang dari 1 gitu kan, laki-laki kurang dari 1. X ini berarti laki-laki yang diharapkan. Berarti P peluang sukses bisa melahirkan laki-laki berapa tadi? Setengah gitu kan. Kemudian untuk yang perempuan itu berarti tidak sukses laki-laki, berarti intinya perempuan, dibalik jadinya tetap 1 min setengah, jadi juga sama setengah. Berarti ini yang ditanyakan paling banyak, artinya X ini lebih kurang atau sama dengan 1. Artinya apa? Seperti distribusi kemarin, kurang dari 1 itu pasti kan 0 atau tambah 1 gitu. Oke, ini mengapa 0 sama 1? 0 itu artinya apa? Paling banyak laki-laki 1, berarti kemungkinan tidak punya laki-laki yang sama laki-laki tanpa laki-laki dan laki-lakinya hanya 1, berarti seperti ini. Begitu, berarti kalau ditulis variabel acaknya kemarin kan 0, banyak laki-laki berarti 0, 1, begitu kan, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan kalau ditulis. Nah, karena mungkin punya anak 6 tadi. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, itu. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita tulis F0 artinya apa? Rumusnya kembali saya tuliskan seperti ini. Berarti ini X kita ganti 0 untuk F0. Maka kita peroleh seperti ini, kombinasi 6 0. Ini 0 0 itu berarti nanti 1 hasilnya gitu kan, tinggal Q 6. Maka peluang kombinasi 6 0 itu artinya tetap 6 gitu kan. Oke, berarti kombinasi 6 0 kalau ditulis rumus dari ini tinggal 1 saja, berarti 1/2 pangkat 6, berarti 1/64. F0 nya tanpa laki-laki, berarti untuk F1 nya tinggal ganti aja kombinasi 61 61 berarti 6. Begitu kalau saya tulis rumusnya jadi seperti ini. Nah, maka kita peroleh 6/64. Maka kalau dijumlahkan menjadi 7/64. Berarti paling banyak, anak paling banyak itu laki-laki hanya 1, itu 7/64. Oke, begitu. Ini paling banyaknya. Nah, sekarang istilah paling kecil. Nah, paling kecil, istilah paling kecil itu berarti peluang sedikit, paling sedikit.
berarti 4 laki-laki, artinya apa? Paling sedikit itu laki-lakinya 4, berarti 4, 5, 6 gitu seharusnya ini. 4, 5, dan 6. Begitu ya. Ini nanti ada kesalahan ini nanti. Oke. Lanjut. Maaf, ini ada kesalahan, saya yakin. N-nya 6, tadi P-nya setengah, tetap ini selalu sama. Tapi yang diminta ini paling sedikit 4, berarti X itu lebih besar dari 4. Maka seharusnya masih ada plus 6 gitu ya, ini ya, plus F6 gitu. Begitu, maka untuk F4 nya dapat kita cari. Nah, ini silahkan dicermati. Maka F4 nya adalah 1564. Ingat, menghitung kombinasi ini yang penting 60 ini seperti ini. 64, maaf, ini 4 ya, bukan 0 ya. 4 ini 64, ini hanya tertulis. Nah, sehingga ketemunya seperti ini. Nah, terus sekarang kita mencari F5 nya. Nah, berarti kombinasi 65 dapat saya tulis lagi. Nah, sehingga ketemunya jadinya seperti ini. Berarti F5 itu adalah 6/64. Seharusnya kita masih mencari F berapa ini? F5 terus F6. Nah, F6 harus kita cari dulu. Seharusnya kita cari F6 seharusnya. Nah, F6 nya berapa? Sekali lagi, ini salah teknis, ini seharusnya masih ada lagi F6. Maka nanti dicari sendiri F6 nya berapa. Yang penting kita paham maksudnya. Berarti kita cari F6. Silakan dicari. F6 dan F0 seharusnya sama gitu aja. F6 berarti nanti kalau F6 sekali lagi ini saya menunjukkan saja. F6 itu berarti sekali lagi ini masih F6. Nah, F6 itu oke, saya hanya ingin menunjukkan saja. F6 F0 tadi F0 ya, berarti kita ganti 6 jadinya 6 jadinya kan hanya satu saja. Ini 6, ini 0, kan sama akhirnya seperti F0 tadi. Berarti ini F6 sama F0 itu sama. Berarti paling sedikit X itu 4, maka seharusnya masih ditambah 21/64 ditambah F0. F0 nya tadi berapa? F6 dengan F0 itu sama. Begitu. Maaf, ini ada salah tulis lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami prinsipnya. Seharusnya sekali lagi F4 harusnya yang kita jumlahkan F4, F5 sama F6. Saya yakin mencari F4 bisa, F5 bisa, dan F6 bisa. Maka ketemulah yang dimaksud peluang paling sedikit 4. Begitu. Mudah-mudahan walaupun ini ada kesalahan bisa dimengerti maksudnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.